Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ma'asyiral muslimin, para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya pada pertemuan yang lalu kita telah mendengarkan bagaimana dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan, ya, bagaimana mulailah menjadi perlakuan kasar, ya, berbagai macam penyiksaan fisik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab, ya. Di antaranya adalah dua model yang mereka lakukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di antaranya adalah gangguan mental yang mereka menuduh-nuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya dan tidak layak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dituduh seorang penyihir, Nabi disuruh seorang tukang tipu, pendusta, ya. Nabi dituduh sebagai penyair, ya. Kemudian Nabi dituduh juga sebagai dukun, dan semua tuduhan-tuduhan ini sebenarnya tidak layak bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang al-amin, yang dikenal dari awalnya adalah orang yang paling jujur. Bahkan di mana terjadi persengketaan di usia beliau, khamsatun wathalathina hadar bunyana baitillahi lamma andasar wa hakamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswadi sam. Ya, di umur 35 tahun betapa tidak beliau menjadi seorang yang menengahi semua persengketaan itu, di mana semua kabilah-kabilah bahkan sebagian mereka ingin berperang, lalu Nabi SAW yang datang dari pintu tersebut, dan Nabilah yang menghukumkan mereka, dan mereka semua ridha dengan keputusan Nabi SAW. Dan Nabi adalah orang yang meletakkan inilah Hajarul Aswad, inilah kemuliaan yang disandang oleh Nabi SAW. Lalu tiba-tiba setelah 5 tahun berikutnya Nabi diutus menjadi Rasul, ya, mereka mengatakan perkara yang tidak ya, yang tidak pantas. Padahal kalau seandainya Nabi ingin menjadi seorang pemuka kaum, menjadi seorang pemimpin, maka Nabi tidak perlu untuk berdakwah kepada Allah SWT, ya. Karena Nabi berasal dari kabilah yang mulia. Nabi anaknya, cucunya Abdul Muttalib, yang kita sudah jelaskan bagaimana sesungguhnya Abdul Muttalib tersebut memiliki permadani, ya, memiliki tempat duduk di Mekah, ya, di Ka'bah, yang tidak seorang pun yang bisa berani duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib. Lalu Nabi SAW pun duduk, dan Nabi tidak ditegur oleh Abdul Muttalib. Biarkanlah dia, sesungguhnya anak ini mempunyai kedudukan yang mulia nanti. Jadi luar biasa, ya, kedudukan Nabi. Jadi cuma Nabi ketika dihina, diganggu mentalnya itu sangat terganggu, ya. Sangatlah sedih Nabi SAW. Dan di antara perkataan mereka, misalkan dikisahkan bahwa suatu ketika Abu Jahal ketika mendengar ayat Al-Quran tentang zakum, maka Abu Jahal pun mengolok-ngolok di depan orang-orang kaum musyrikin Arab, ya. Abu Jahal berkata, "Ya ma'syara Quraisy, hal tadruna ma syajaratuz zakum allati yukhawwifukum biha Muhammad?" Wahai ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian tahu buah zakum yang ditakuti Muhammad di dalam neraka? Ya, maka orang-orang Quraisy menjawab, "La, tentu tidak." Maka Abu Jahal pun melanjutkan berkata, "Ajwatun yathrib bizubdi, wallahi la in istamkanna minha lanazkumannaha tazakkuma." Ya, kalau seandainya nanti itu adalah kurma Yathrib, kurma Madinah, ya. Nah, jadi dia mengolok-olok, ya. Kalau seandainya nanti kita nanti di akhirat, yaitu di neraka, kita dapatinya, kita akan makan sebanyak-banyaknya. Ini olokan, ya, pada zakum, ya. Kemudian Allah pun bantah, ya, dalam Al-Quran turunlah dalam surah Ad-Dukhan ayat 43-46. Inna syajarataz zakum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun kaghalil hamim. Sungguhnya pohon zakun itu adalah makanan bagi para pendosa. Ia layaknya minyak panas yang mendidih dalam tubuh, sebagaimana mendidihnya
air panas ini buah yang sangat bau, sangat apa namanya, yang bahkan seperti apa namanya kotoran minyak ya, yang sangat-sangat tidak mendidih, menghancurkan usus-usus, tapi mereka di saat itu mereka sangatlah haus, sangatlah lapar, dari mereka harus minum dengan air yang sangat mendidih, makanan harus makan buah zakum, makan harus makan dari nanah, ya jadi terpaksa. Bahkan para ulama mengatakan kenapa mereka mau memakan tersebut, karena mereka tidak ada pilihan lain, no choice, ya only zakum, only ma'in mahin, ya apa namanya nanah, ya apa ghislin, ya nanah, ya jadi itu pilihan. Kemudian air rempah yang menghancurkan, mendidih, ya mengeluarkan usus-usus mereka, ya jadi mereka mengolok-olok mental Nabi SAW, ya bahkan dalam sebuah hadis juga bersabda tentang buah zakum dan menjawab pernyataan dari Abu Jahal dan olok-olokan Abu Jahal tersebut. Nabi SAW bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakumi qutirat." Seandainya setetes getah dari zakum jatuh di atas muka bumi ini, ya. Setetes zakum itu jatuh, ya. La amarrat ala ahli al-ardi aishahum, ya, maka ia akan merusak semua tatanan kehidupan di bumi ini. Jadi satu tetes saja hancur semua, mungkin tumbuh-tumbuhan hancur semua, tanaman-tanaman di sini hancur semua, bau yang luar biasa, ya. Fakaifa man laisa lahum ta'amun illa zakum. Bagaimana bagi mereka yang tidak memiliki makanan kecuali hanya buah zakum. Jadi jangan ente menghina-hina Nabi Muhammad, ya. Ente rasakanlah ternyata Allah kabulkan, dia akan mati, ya, nanti di Abu Jahal dalam perang Badar, dan dia akan mati kafir, dan dia akan merasakan itu buah zakum yang dia olok-olokkan, ya. Nah, kisah lain yang diolok-olok yaitu Ummu Jamil, yaitu istri dari Abu Lahab. Kita tahu bahwasanya keluarganya Nabi SAW, ya, kerabat-kerabatnya Nabi SAW dari anak Abdul Muttalib ataupun Ibnu Hashim, mereka masih memiliki kesukuan, ya. Ini sifat orang Arab, masih memiliki kesukuan. Artinya kesukuan yang mereka miliki, masih mereka menolong Nabi SAW walaupun mereka belum sendiri Muslim. Namun mereka tidak suka melihat Nabi SAW misalkan diganggu fisiknya ataupun dikerjain. Ya, kita katakan bahwasanya ketika awal-awal dakwah dengan terang-terangan, terang benderang, ya terang-terangan, sebelum Abu Talib meninggal dunia, maka tidak ada orang yang berani mengganggu fisik Nabi SAW. Ya, hanya saja sebagian dalam riwayat, diantaranya misalkan mereka melemparkan kotoran unta kepada Nabi SAW, ya, ketika Nabi lagi sujud, ya. Kemudian Aisyah bangkit, Aisyah mendengar, lalu Aisyah menghampiri Nabi dan membersihkan kotoran tersebut, ya. Kemudian dalam riwayat, ya, Nabi bahkan mendoakan Allahumma alaika bil Quraisy, engkau hancurlah orang-orang Quraisy, ya Allah, ya, karena mereka tertawa terpintal-pintal ketika itu, ya. Alaika bi Abi Jahal, ya Allah, engkau Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Nabi menyebutkan ada 7 orang di antaranya, ya. Bahkan para sahabat mengatakan, sungguhnya aku melihat 7 orang itu semua mati kafir, semua mati dalam perang Badar. Jadi doa Nabi mustajab, teman-teman. Dan di antara yang suka mengganggu mental Nabi SAW yaitu istrinya Abu Lahab, ya, yaitu yang terkenal dengan Ummu Jamil. Ya. Bahkan dalam ayat Al-Masad, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya si pembawa kayu bakar. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, itu istrinya yang membawa kayu bakar. Para ulama menafsirkan ini tentang bahwasannya nanti di hari kiamat, ya, di neraka kelak, si Ummu Jamil istrinya Abu Lahab yang sangat dicintai oleh Abu Lahab ini akan membakar suaminya juga. Betapa sedihnya seorang suami, ya, ketika yang ikut membakarnya di neraka adalah Ummu Jamil, itu istrinya juga. Nah, dalam tafsiran yang lain mengatakan bahwasanya Ummu Jamil ini sebegitu bencinya dengan ponakannya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan rela dia untuk bangun malam-malam, dia pergi malam-malam untuk membawa kayu bakar yang runcing-runcing, ya, dia letakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Nabi SAW. Dan ini bukan pekerjaan wanita, ya, jadi luar biasa Ummu Jamil ini.
suka dia. Begitulah. Dan di antara keluarga kerabat-kerabat Nabi SAW semua lumayan mendukung dakwah Nabi walaupun sebagian mereka tidak Muslim. Kecuali yang paling brengsek adalah keluarganya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab brengsek. Kemana Nabi dakwah di pasar-pasar dia ikut. Hada sahabiya. Ini adalah dia mengatakan kalau tiap Nabi Muhammad berdakwah dia ikutin. Ya, bahkan dalam riwayat ketika aku belum masuk Islam waktu itu aku melihat Nabi SAW berdakwah-dakwah di mana-mana dan aku melihat ada seorang yang rambutnya kepang dan matanya juling dan orangnya ganteng sebenarnya. Ya, tapi setiap Nabi berdakwah dia selalu ngeyel, dia selalu membantah, itu dia si pendusta, itu dia si orang yang telah keluar agama nenek moyang kita. Ternyata dia adalah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini matanya juling sedikit. Itu selalu di mana Nabi mendakwah, wahai orang-orang musyrikin, sembahlah Allah yang satu, ingatlah kepada hari akhirat, ingatlah takutlah kalian kepada neraka. Oh, langsung ada Abu Lahab di situ. Di Abu Lahab kemana Nabi berdakwah? Jadi keluarga Abu Lahab ini semuanya brengsek ya, dari istrinya bahkan anak-anaknya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Abu Lahab dan orang-orang musyrikin Arab waktu itu. Karena kita ketahui bahwasanya anak-anak Nabi SAW yaitu Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalsum telah menikah. Ya, dan mereka semua menikahnya ya dengan orang-orang yang belum beragama Islam tentunya. Zainab disuruh ceraikan oleh disuruh orang-orang musyrikin Arab mengompor-ngompori ya, agar diceraikannya anak-anak Nabi seperti Abul As. Ya, tapi Abul As tidak menceraikannya karena Abul As suami dari Zainab adalah ponakan daripada Khadijah. Jadi dia tidak tega walaupun dia tidak Muslim. Nah, dua orang lagi Ruqayyah dan Ummu Kalsum dinikahi oleh anak-anaknya Abu Lahab, yaitu dengan sepupunya. Mereka menikah dengan sepupunya yaitu Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab. Mereka mengompori, ya, memanas-manasi anak-anaknya Abu Lahab agar Nabi ini stres sendiri, agar Nabi ini kelak nggak berdakwah lagi, agar Nabi sedih melihat anaknya. Berbagai macam gangguan mental yang mereka lakukan itu tadi. Ya, sehingga Utaibah dan Utbah menceraikan anak-anak Nabi Ruqayyah dan mereka menikah dengan wanita-wanita yang lebih cantik dari itu karena mereka orang-orang musyrikin mengompori seperti itu. Ya, kalau kalian ceraikan kami akan nikahkan dengan siapa yang kalian kehendaki. Jadi luar biasa. Nah, Ummu Jamil juga berkata kepada Rasulullah ketika Nabi SAW mendengar itu bahkan menghina Nabi SAW. Dia membuat senandung syair ya. Muzammam abayna wa dinuhu qalaina wa amruhu asayna. Dialah si Muzammam. Kita katakan nama Muhammad lah yang terpuji. Diganti nama Muhammad, dia ganti nama Muzammam. Abayna, dialah si Muzammam yang tercela, yang kami abaikan. Dialah agama yang kami tinggalkan. Wa amruhu asayna, dan dialah perintahnya kami tentang. Jadi dibikin syair dihinanya Nabi SAW ya. Dan anaknya Abu Lahab juga, si Utbah, antaranya Utbah ya, bin Abi Lahab, kalau dia pergi ke Syam, tidak selalu sempat-sempatnya dia menghina, mencaci, memaki Nabi SAW. Ya, pernah suatu ketika mungkin Nabi sudah tidak sabar lagi, dia menghina dan mencaci berbagai macam cacian kepada Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan keburukan kepadanya. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, binasakanlah ia oleh seekor anjing dari anjing-anjingmu ya Allah. Nah, jadi ketika Utbah pergi ke Syam, kemudian dia takut doa Nabi Muhammad ini terkabul karena sebenarnya mereka orang-orang musyrikin Arab tahu si Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW ini orang yang mulia, orang yang paling jujur ya. Bahkan Abu Jahal juga takut itu ketika Nabi mendoakan di Ka'bah. Mereka tahu kalau doa di Ka'bah ini adalah mustajab walaupun mereka masih kafir waktu itu. Ya, kemudian tak lama kemudian dia takut, bahkan dia disuruh lindungi oleh teman-temannya. Tiba-tiba datanglah binatang buas di tengah padang pasir yang sangat besar mungkin. Ya, kemudian hanya mengincar si Utbah, maka Utbah itu pun dimakannya, ya, ditarik ke suatu tempat dan dimakannya, subhanallah. Jadi luar biasa, ya, teman-teman. Inilah diantaranya metode menjatuhkan mental Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga serangan-serangan yang mereka lakukan, yaitu bahwasanya mereka menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan-perkataan yang tidak layak sebenarnya, tidak mungkin ya. Mereka mengatakan, wahai Muhammad,
Kata orang-orang, ini kata perkataan Abu Jahal juga menentang. Kalau memang agama ini benar, datangkanlah dari Allah, turunkanlah kepada kami hujan batu atas kami. Jadi mereka minta musibah nih. Muhammad, kalau kamu benar itu, datangkanlah kami, azabkanlah hujan batu engkau turunkan dari langit kepada kami. Bisa enggak kamu? Maka Allah pun menjawab, ya. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir baina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Ingatlah ketika orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar dari engkau, maka turunkanlah hujan batu atau turunkanlah azab yang pedih. Nah, Allah tidak menurunkan. Wa ma wa ma kun apa awitina bi'adzabin alim wa ma kunna mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah kami mengazab mereka selama engkau Muhammad ada di mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak mengazab mereka wahai Muhammad selama engkau masih berada di sisi mereka. Karena kita ketahui itu terkadang azab itu datang tidak hanya menyisakan orang-orang baik saja, tapi azab itu semua bisa kena. Jadi seperti misalkan Nabi Lut, ya, ketika malaikat datang, ya, bertamu kemudian mengisyaratkan mereka akan diazab oleh Allah SWT, bumi akan dibalik, ya, maka Nabi Lut pun disuruh keluar dari negeri tersebut, ya, agar biar diazab semua, dibalik, dimasukkan, ditenggelamkan ke dalam bumi semua. Jadi seperti itu. Nih Nabi Muhammad masih di situ, jadi Allah nggak mengazab. Kalau memang Allah mampu juga mengazab tinggal Nabi Muhammad, mampu juga, ya, mampu juga, cuman Allah tidak buat, ya. Allah menangguhkan, ya, siksaan bagi mereka dengan siksaan yang lebih pedih, ya. Ini dia, ya, teman-teman, ya, di antara kisah-kisah, ya. Ustaz sudah cerita belum tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas? Kemudian sudah cerita belum teman-teman, ya, yang dia tidak makan? Sepertinya belum, ya. Belum, ya. Baik. Dan ternyata gangguan-gangguan mental juga dialami oleh para sahabat Nabi SAW, ya, para sahabat Nabi SAW, misalkan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dalam sebuah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kuntu rajulan barra bi ummi. Dahulu sebelum Islam aku adalah seorang yang sangat bakti kepada ibuku. Falamma aslamtu qalat ya Sa'du ma hadzal ladzi araka qad ahdathta. Wahai Sa'ad, apa ini agama barumu yang telah membuat kamu berubah meninggalkan agama nenek moyangmu? Latada'an, kata ibunya, latada'anna dinaka hadza aw la akulu wa la ashrabu hatta amut. Tinggalkan itu agama yang baru. Kalau kamu tidak meninggalkan agama si Muhammad tersebut, maka sungguhnya aku tidak akan makan dan tidak akan minum sampai aku mati. Kata ibunya nih, ancaman. Jadi orang-orang musyrikin Arab juga terus mengompor-ngompori, terus memanas-manaskan semua ini. Sahabat Nabi SAW, ya, diganggu mental, fisiknya, dan semua. Para sahabat seperti ini juga, ini diganggu dengan ibunya. Ibunya masih musyrik. Ya, karena anaknya berasa sangat berbakti walaupun dia masih Islam, pun dia sangat bakti. Nggak ngaruh dengan dia Islam, tapi ibunya dikompori oleh musyrikin Arab biar si Sa'ad ini keluar dari agama si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya akan bersumpah tidak akan makan dan minum selama dia tidak meninggalkan agama Muhammad sampai dia mati. Fatu'ayyar bi, ya. Maka kamu nanti kalau membuat aku mati kamu akan dicela. Sungguh si Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang membunuh ibunya. Nah, ini kan tentu Sa'ad bingung dia. Ya, dilema dia. Bagaimana ini? Ya, dia orang yang sangat menyayangi ibunya. Ya. Jadi famakathtu yawman wa laylah lam ta'kul fa asbahat qad jahidat. Maka Sa'ad pun tidak mau meninggalkan agama Muhammad. Maka berjalanlah satu hari dan ibunya tidak makan dan tidak minum. Ya, fa asbahat qad jahidat. Maka dia pun mulai lemah nih si ibu nih. Ya, lemah si ibu, ya. Famakathtu yawman akhar wa lailatun ukhra la ta'kul.
Fa asbahat qad ishtaddat juhduha. Maka hari kedua pun seperti itu. Si ibu ini nggak makan, nggak minum, maka bertambahlah lemas sepertinya dia. Ya, pada hari kedua. Ya, jadi saat pun ibunya ini pikir nih, Sa'an ini udah kalah ini. Pasti Sa'an ini akan meninggalkan agama Muhammad. Pasti dia nggak tega ini melihat aku seperti ini. Ya, nah, dia pun takut juga dicerca, dicela oleh orang-orang kalau dia nanti akan membunuh ataupun membuat ibunya kelaparan. Bisa jadi ibunya kadang masuk zaman itu nggak ada rumah sakit ya, masuk diobatin, membuat ibunya sakit ataupun bahkan sampai meninggal, maka kamu akan dicela dan akan dicerca sampai sampai kamu mati istilahnya. Ya, maka pada hari ketiga ya terjadi juga yang seperti itu, ibunya pun semakin parah, maka saat pun datang kepada ibunya dan berkata, ya ummah, ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fakharajat nafsan ma taraktu dini hadha li syai'in. Ya, kata Sa'ad, wahai ibuku yang tercinta, engkau mengetahui dengan Allah kalau seandainya engkau memiliki 100 nyawa dan setiap nyawa itu keluar satu persatu dari tubuhmu, ma taraktu dini hadza li syai'in, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli fa akalat. Maka kalau engkau mau terserah engkau makan atau tidak makan, engkau tidak mau makan pun terserah engkau, aku tidak peduli. Maka akhirnya pun ibunya makan. Akhirnya ibunya pun makan. Akhirnya nggak sanggup tahan juga ya. Oh, luar biasa ini agama si Muhammad nih. Apa yang membuat si Sa'an ini sangat kekeh terhadap agama Nabi Muhammad SAW. Di antara kisah yang lain, makanya pada kisah Sa'ad radhiyallahu anhu, ya turunlah ayat Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukannya dengan aku sesuatu dengan tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Maka pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ya, berkawanlah dengan mereka boleh, tapi kalau dia menyuruh yang tidak bukan-bukan, ya. Ini surah Luqman ayat 15. Turunlah ayat ini, ya, bagaimana kuatnya, kekehnya dan teguhnya iman para sahabat ridwanullahi alaihim. Di antara kisah yang lain, yaitu kisah seorang sahabat, ini gangguan mental juga, yaitu Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini adalah pendakwah pertama yang nanti yang diutus Nabi SAW untuk mendakwahi Mekah, mendakwahi Madinah. Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab ini adalah orang yang sangat-sangat keren. Ya, kayak dikisahkan bahwasanya dahulu dia adalah orang yang sangat dimanjakan oleh ibunya. Ya, Mus'ab ini sangat dicintai oleh keluarganya, ibunya. Ya, bahkan dia digelar dengan orang harumnya Mekah, ya. Digelar dengan Atir Mekah, ya. Kenapa digelar dengan orang yang paling harum di Mekah? Karena parfumnya adalah parfum yang khusus, ya. Ya, bahkan parfumnya diriwayatkan kalau saat Mus'ab bin Umair lewat itu tahu orang mungkin tercium beberapa meter, ya. Nah, ini tadi Mus'ab ada ke situ, segitu dia dimanjakan, ya, bahkan rambutnya disisir oleh ibunya karena dia mungkin anak satu-satunya dan sangat-sangat sayang kepada Mus'ab bin Umair, orang tuanya, terutama ibunya, ya. Bahkan bajunya itu baju-baju bagus, ya, impor, ya. Ya, kalau hari ini kita katakan baju-baju branded lah yang diimpor dari mungkin Eropa, ya, dari Syam dan lain-lain. Jadi orang kenal itu Mus'ab itu paling, bahkan kulitnya sangat halus, ya, nggak boleh kena angin sedikit pun, seolah-olah begitulah, ya, seperti pangeran yang dipingit. Artinya ibunya sangat menjaga Mus'ab dari segi penampilan, fisik dan lain-lainnya. Ya, ketika saat masuk Islam maka hilanglah semua itu. Ya, ibunya, dia tidak mendengarkan ibunya, semualah diboikot, ya. Artinya uang jajan ibunya nggak kasih lagi ke Mus'ab. Dia masih muda waktu itu, masih anak-anak muda. Ya, tidak dikasih apapun fasilitas, dia dikasih lagi, ya. Ya, ibaratnya mungkin kalau dulu ada ATM, ATM-nya ditarik semua ditarik, diblokir, ya. Sehingga Mus'ab tidak memiliki hanya cuma satu ataupun dua helai baju seperti itu. Ya. Bahkan ketika dikisahkan, ya, suatu ketika saat sudah masuk Islam, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Inna lajalusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid ittala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marfu'atun bifarwi
Ya, suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba datanglah Mus'ab bin Umair. Ketika itu ia tidak memakai apapun melainkan selain sepotong kain yang dipenuhi tambalan dari kulit. Ya, jadi bajunya udah tambal-tambal nih kayak pengemis. Ya. Baju sahabat ini dia mungkin dia cuma punya satu ataupun dua yang dia berhasil bawa. Ya, ada tambalan-tambalan. Ya. Karena orang tahu si Mus'ab ini orang yang paling ganteng, ya, paling bersih, ya, seperti itu. Namun falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladzi kana fihi minan na'mah walladzi huwa al-yawma fihi. Maka tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Mus'ab bin Umair, Nabi pun menangis, ya, Nabi pun sedih bagaimana Mus'ab, ya, luar biasa, ya, tapi dia apa yang terjadi dia hari ini, ya, dia miliki cuma sehelai potong baju yang tambal-tambal, Nabi pun menangis bagaimana kenikmatan yang dia dapati dulu sebelum Islam, namun teguhnya iman para sahabat ridwanullah alaihim. Ya, di antara juga eh, permintaan mereka, ya, gangguan-gangguan yang mereka lakukan yang lain, misalkan mereka eh, apalagi, ya, mengganggu Nabi SAW, ya. Ini banyak, ya, gangguan-gangguan, lebih di antaranya tadi, ya, di antara mental mereka menyuruh, apakah kalau seandainya engkau betul wahai Rasulullah, maka coba kamu pancarkan mata air dan bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma anggur lalu kami alirkan sungai-sungai di celah kebun, kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, kemudian kamu datangkan Allah dan malaikat berhadapan muka dengan kami. Ya, atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit dan kamu sesekali, ya, naik ke langit kemudian suruh ambil itu Quran, dan mereka pun tidak beriman. Maka turunlah ayat surah Al-Isra ayat 90 ayat 93. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. Ya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Subhana Rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakanlah wahai Muhammad, maha suci Tuhanku, ya, aku hanyalah seorang manusia dan rasul. Jadi nggak perlu. Ya, kalaupun Allah menurunkan apa yang mereka inginkan, mereka juga tidak beriman. Maka nanti Allah hancurkan mereka. Sudah tidak ada lagi Abu Jahal, sudah tidak ada lagi orang-orang. Jadi tetap Allah menangguhkan apa namanya ini mereka, ya. Eh, ya, pernah dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya Abu Jahal suatu ketika Nabi SAW sedang mau sujud, ya, artinya mereka tahu di awal-awal dakwah secara terang-terangan, mereka tahu bagaimana Nabi SAW kalau lagi sujud. Nah, suatu ketika jadi Abu Jahal datang, Abu Jahal berkata, ya, kepada teman-temannya, kita tahu nongkrongnya Abu Jahal itu di Ka'bah, ya, tempat kongkonya Abu Jahal itu di di Ka'bah, ya. Jadi tak kala dia ingin eh, dia berkata kepada teman-temannya, wahai teman-temanku, kata Abu Jahal, ya, apakah si Muhammad sedang mengusap-ngusap? Kalian nampak si Muhammad lagi ngusap-ngusap mukanya dia di lantai, ya, artinya sujud maksudnya, tapi dia hina dengan bahasa seperti itu. Belum, wallahi, ya, kalau seandainya nanti dia mengusap-ngusap maka aku akan eh, injak kepalanya, ya, injak lehernya biar dia mengusap-usap lama di di lantai Ka'bah, ya, dia akan mengusap-usap lama di lantai Ka'bah. Maka tak kala Abu Jahal berkata seperti itu, maka tiba-tiba dia pun melihat, ya, dia pun melihat ada Muhammad SAW sedang sujud, ya. Maka Abu Jahal pun datang. Ketika Abu Jahal ingin menginjak Nabi SAW, tiba-tiba Abu Jahal begini membuat, dia takut, ya.
Dia takut Abu Jahal tiba-tiba. Ya, apa gerangan? Maka para sahabatnya pun heran. Apa yang terjadi wahai Abu Lahab? Ya, mereka heran. Ya, wallahi, ya, aku tadi ingin tiba-tiba aku melihat ada parit, ya, ada kayak apa namanya, tempat terpisah gitu. Kemudian di situ aku melihat ada sayap, kemudian ada api, dan mengerikan. Ya, bahkan Nabi SAW berkata, ya, kalau dia laudana minni, ya, kalau dia mendekati saja kepadaku, lah tatafathu, apa namanya, maka dia akan terpotong-potong si Abu Lahab ini, si Abu Jahal ini, jadi terpotong-potong, ya. Laudana minni, kalau dia mendekatiku saja, maka sungguh dia tidak akan terpotong-potong si Abu Jahal ini, jadi nggak bisa, ya. Inilah dia diantaranya apa namanya, gangguan-gangguan mental, ya, yang dilakukan oleh para musyrikin Arab kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kisah berikutnya adalah ketika mental ataupun iman para sahabat ini sudah terbukti, ya, sudah kuat, ya, sudah kuat, maka mereka pun, karena sudah ada kasus-kasus di antara ada kematian, ya. Di awal yang syahid, orang yang syahid yang meninggal pertama sekali yaitu Sumayyah, itu ditombak oleh Abu Jahal di kemaluannya, ya. Kemudian Haris juga, bapaknya Ammar bin Yasir, meninggal. Kemudian bagaimana siksaan terhadap Bilal, ya, bahkan dia diseret di Mekah-Mekah seperti anjing-anjing, ya. Nauzubillah, sama anak-anak, ya, biar dia meninggalkan agama Muhammad. Di tengah terik matahari ditaruhnya batu. Bagaimana siksaan fisik juga kepada Khabbab ibn Arad, ya. Nah, jadi yang tidak memiliki kerabat yang kuat, tidak memiliki kabilah yang kuat, mereka siksa, apalagi mereka seorang budak sampai meninggalkan agama Muhammad SAW. Namun mereka tetap teguh. Oleh karenanya dalam sebuah hadis dikatakan, wahai, ketika Khabbab minta izin kepada Nabi, ya Nabi tolonglah kami, Nabi tidak bisa buat apa-apa. Innama kana ummatan qablakum, atau kama qala Nabi, sungguhnya umat-umat terdahulu-dahulu, ya, mereka dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditinggalin kepala mereka, digergaji, kepala mereka terbelah dua, sebagian di antara mereka disisir dengan sisir dari besi sehingga terpisahlah antara daging dan apa dan tulangnya. Jadi innama, sungguhnya kamu kalian adalah kaum eh, yang suka bersegera. Maka ketika semakin menjadi siksaan orang-orang musyrikin Arab, ya, ketika mereka dan para sahabat tentu imannya sudah ditempa dengan sangat-sangat kuat, ya. Nabi SAW mendakwah di Darul Arqam bin Abil Arqam, di rumah seorang anak muda yang dari kabilah Bani Makhzum. Kabilah Bani Makhzum ini kabilahnya Abu Jahal, dan orang-orang tidak menyangka Nabi SAW berdakwah di situ, ya, tidak menyangka, karena pasti mereka menyangka kalau Nabi pun membuat markas, suatu tempat sentral untuk berdakwah, memberi nasihat, wejangan-wejangan, pastilah dia milih rumah-rumah pembesar Islam seperti mungkin Abu Bakar. Kita sudah cerita bagaimana Abu Bakar itu bisa memasukkan banyak orang-orang Islam, ya, ya, sahabat-sahabatnya, bahkan 4 orang yang dijamin surga pun didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi karena diantaranya rumah tersebut adalah dekat dengan Ka'bah dan mereka nggak nyangka ini, ya, dekat dengan Bukit Safa, namun pintu masuknya dari belakang. Nah, jadi iman para sahabat ini sudah sangat kuat, ya. Kemudian ketika muncullah isyarat untuk mereka hijrah, ya, muncullah isyarat untuk mereka hijrah pertama kali ke Habasyah. Jadi kenapa Habasyah? Karena di antara lain tidak kondusif, dan ini adalah mungkin wahyu dari Allah SWT, dan juga Nabi melihat di sana adalah raja, inna fiha malikun la yuzlamu fiha ahad. Di sana adalah ada raja yang tidak akan menzalimi seorang pun. Nah, jadi seperti itu, ya. Tidak akan menzalimi seorang pun. Nah, jadi mereka muncullah hijrah, karena isyarat daripada hijrah ini adalah karena ayat-ayat Nabi SAW, ya, turunlah ayat-ayat Al-Quran yang seolah-olah Allah menyuruh kepada kaum muslimin yang waktu itu untuk berhijrah, karena Nabi tidak bisa membuat apa-apa ini. Ya, Nabi saja pun diganggu mentalnya, walaupun fisiknya cuma dilempar kotoran kurma, ya, mereka bahkan dalam riwayat tetangga-tetangga Nabi itu kalau Nabi sholat, Nabi pun menutup, ya, takut dilempar kurma juga, dilempar kotoran unta, ya, bukan kurma, ya, kotoran unta ke dalam rumahnya seperti itu. Jadi Nabi Nabi pun nggak bisa buat apa-apa seperti itu, apalagi budak-budak, ya, bahkan sebagian mereka ada yang meninggal dunia. Maka di antara ayat yang turun
menegaskan ataupun menceritakan bagaimana tentang mereka disuruh hijrah, yaitu surah Kahfi. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati, yaitu surah Kahfi, bagaimana 7 pemuda itu disuruh untuk hijrah, ya, karena dikala semua orang tidak, dan dia akan dibunuh oleh raja tersebut, maka orang-orang pemuda Kahfi, pemuda 7 orang itu dalam riwayat disuruh ke goa agar mereka bisa beribadah dengan tenang di sana. Dan di antara ayat yang lain adalah turunnya surah Az-Zumar, ya, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ya, sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat baik di muka bumi ini adalah surga bagi mereka. Wa ardullahi wasi'ah. Dan sungguhnya bumi Allah itu luas. Artinya bumi Allah ini nggak hanya Mekah. Ya, kalian nggak mampu beribadah dengan baik di situ, maka keluarlah, hijrahlah. Oleh karenanya, eh, dalam bait ke-27, 28, 29 ya. Nah, ini 27 dulu ya. Wa arba'un minan nisa wa 12 minar rijali sahbi kullun qad hajar ila biladil hubshi fi khamisi am wa fihi adu thumma adu lamalam. Wa arba'un minan nisa. Jadi di awal-awal hijrah ya, subhanallah ya, ketika muncul perintah untuk berhijrah, maka Nabi pun nggak perintahkan mereka untuk berhijrah rame-rame. Ya, di situ ada 4 orang wanita nanti dan 12 ataupun 11 dari laki-laki. Ya, nah, jadi perintahkan satu persatu datang. Jadi nggak usah berbarengan, takut dibaca oleh orang-orang musyrikin Arab, nanti mereka akan diserang ataupun mereka akan diganggu. Ya, nah, ini berbahaya tentunya. Ya, tapi di antara hijrah ini adalah mereka disebutkan adalah orang-orang yang pemuka kaum di antaranya. Itu orang-orang, kenapa orang-orang yang pemuka kaum ataupun orang-orang yang uh, memiliki nama ya. Karena bahaya ya, kalau seandainya orang-orang biasa nanti mereka khawatir akan dibunuh. Ya, khawatir akan dibunuh ya. Khawatir akan dibunuh ya. Itu di antara yang berhijrah yaitu Utsman bin Affan ya. Dan istrinya waktu itu Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ruqayyah. Kemudian Abu Hudzaifah bin Atabah ya, dan dia punya istri juga namanya Sahlah binti Suhail. Kemudian Zubair bin Awam, ya, kemudian Mus'ab bin Umair, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Salamah dan istrinya yang bernama Ummu Salamah, ada 3 wanita ya. Ya, kemudian juga Utsman bin Maz'un ya, dari kabilah Jumh ya. Kemudian dari Bani Adi ada Amir bin Rabi'ah ya. Dan dia bersama istrinya Laila, namanya Laila binti Abi Hathmah, Laila ya. Ada Laila di Rumah Tahfiz Kamalia Nurdin. Laila. Di antaranya adalah Abu Sabrah bin Abi Raham ya, Suhail bin Baidha ya. Kemudian nanti diikuti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, jadi itulah mereka-mereka yang memang memiliki kedudukan ya. Artinya subhanallah, ya, Allah mentakdirkan ketika mereka sampai di pesisir pantai, tiba-tiba ada 2 kapal kecil yang memang mau berlabuh ke Najasyi, ke Habasyah, yaitu ke Ethiopia. Ya. Nah, jadi mereka pun naik dan di tengah perjalanan tiba-tiba orang-orang musyrikin Arab tahu, namun mereka pun tidak mengejar lagi. Ya. Ila biladil hubsi fi khamisi am, itu pada di negeri Habasyah pada tahun ke-5 Hijriah. Nah, jadi perintah hijrah pertama ini pada tahun ke-5 Hijriah, nanti diperintahkan lagi hijrah kedua di Habasyah. Nanti ada ceritanya ya. Wa fihi adu summa adu lamalam. Nanti mereka balik lagi ke Mekah mendengar isu bahwasanya orang-orang musyrikin sudah taubat ataupun orang-orang Abu Jahal dan teman-temannya sudah beriman. Ternyata apa yang mereka dengar salah. Ya, nah kemudian mereka balik lagi untuk hijrah kedua kali ke Habasyah. Summa wa fihi adu, kembali lagi summa adu lamalam ya. Maka hijrah kedua nanti salah satu hum wa thamanuna rajul ya. Ada 83 mereka ya, di antaranya yang ikut hijrah nanti ke Habasyah untuk kedua kali. Dan nanti hijrah dalam Islam ada 3 kali. Hijrah ke Habasyah 2 kali dan hijrah nanti dari kota Mekah ke Madinah, yaitu di tahun ke-13 kenabian ya. Nah, teman-teman harus ingat bahwasanya ketika Nabi SAW di kota Mekah masih awal-awal dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan sampai 13 tahun di kota Mekah, Nabi kita katakan tahun 1 kenabian, 2 kenabian, 3 kenabian. Kita tidak sebut 1 Hijriah ataupun 1 sebelum Hijriah, tidak. Nah, tahun Hijriah itu baru disebutkan ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, jadi ketika Nabi berdakwah selama 13 tahun, mendakwahi tauhid, beriman kepada hari akhirat,
ya, itu adalah dikatakan tahun 1 kenabian, kedua kenabian, dan sampai tahun 13 kenabian. Dan nanti insya Allah hijrah ke kota Madinah di tahun ke-13 Hijriah. Baik, teman-teman, mungkin ini saja. Nanti insya Allah kelanjutan tentang kisah eh, hijrah Nabi SAW. Mungkin bisa juga teman-teman nanti ikuti di YouTube Ustaz ya. Kebetulan Ustaz mengajar di musalla ya, dekat rumah ya, dan mereka juga hampir dekat-dekat dengan kita. Nanti insya Allah kalau Ustaz berhalangan mungkin bisa didengar YouTube-nya dan live kajiannya insya Allah. Barakallahu fikum. Baik, cukup ini saja teman-teman ya. Semoga dengan kita mengenal kisah Nabi SAW, semakin kita belajar kisah Nabi SAW, semakin kita yakin dengan Islam ini. Bagaimana kerdil kita di depan mereka, Nabi SAW, terutama di depan para sahabat juga, bagaimana mereka kokoh memperteguhkan iman mereka, bahkan hampir mati mereka. Namun mereka tetap beriman kepada Allah. Mereka yakin bahwasanya surga adalah tempat yang abadi. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa berdakwah seperti mereka. Mudah-mudahan kita bisa teguh iman kita. Ya, hari ini kita baca Quran tidak ada yang ganggu, maka kita teruslah membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Teruslah kita sholat. Ya, janganlah khawatir dimanapun kita berada. Ya, mudah-mudahan kita bisa didudukkan mudah-mudahan suatu ketika di hari kiamat kelak, dan di surga kita bisa bertemu dengan Nabi SAW ya, dan di hari kiamat kelak, di hari akhirat ya, di padang mahsyar kita bisa meminum dari telaga Nabi SAW Al-Kautsar. Dan Nabi mengatakan, man syariba minha lam yadhma'u fiha abada. Karena siapa minum di telaga Nabi SAW, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sering ini ya.